Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Harus semangat lah kita belajar matematika. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Oke, insyaallah semuanya siap lah. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita sebelumnya bersama-sama berdoa. Angkat tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sebagai sikap disiplin, Ibu akan mengabsen kalian ya. Berhubung Ibu sudah kenal dan tahu nih dengan kalian semua, jadi yang berhadir silahkan bersuara dengan menyebutkan satu buah yang paling kalian suka. Oke, buah-buahan. Fitriyatul Zahra. Manggis, Bu. Oke, lanjut. Lutfi Bani Marion. Mangga, Bu. Sip Nur Halimah. Anggur, Bu. Terakhir Sofia Al-Isra. Semangka, Ibu. Alhamdulillah, lengkap lah orangnya berhadir semuanya. Hai anak-anak, fokuskan perhatian kalian kepada Ibu ya. Kita bahas statistika lagi yuk. Dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi kuartil, desil, dan persentil. Sebelum memasuki pada materi, Ibu hendak menyampaikan tujuan daripada pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu memahami dan mengetahui konsep dan rumus kuartil, desil, dan persentil. Kemudian, siswa diharapkan mampu menghitung dan menentukan kuartil, desil, dan persentil dari data yang diberikan. Oke, kita mulailah. Ibu harapkan anak-anak Ibu semua melihat, kemudian mengamati, serta mencatat kembali terkait materi yang Ibu akan sampaikan. Kalau kalian sudah belajar dan sudah membaca materi terlebih dahulu, pastinya kalian sudah ada bayangan nih, dan mungkin sudah tahu apa itu kuartil, desil, dan persentil. Ada yang bisa menjelaskan kah dulu nih yang kalian tahu tentang kuartil, desil, dan persentil? Ayo, siapa? Fitri, Bu. Jadi kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Kemudian desil itu membagi data menjadi 10 bagian. Dan persentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Insyaallah, mantap. Betul sekali lah, A+ semuanya untuk Fitri. Jadi anak-anak, ketiganya itu tadi, kuartil, desil, dan persentil itu termasuk ke dalam materi statistika, khususnya pada penyebaran data. Kuartil, desil, dan persentil pada dasarnya memiliki konsep yang sama, yaitu membagi data menjadi beberapa bagian, seperti yang dikatakan Fitri tadi. Yang pertama, kuartil. Kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian. Misalnya nih, pernah dengar lah apa itu kuartal. Kuartal itu membagi 1 tahun menjadi 4. Maka nilai kuartal itu adalah 3 bulan. Atau 3 bulan itu disebut dengan kuartal. Kemudian desil membagi data menjadi 10 bagian atau per 10. Dan ada persentil. Kalian tahu kan persen? Iya, per 100. Maka persentil ini membagi datanya menjadi 100 bagian. Bismillah, kita lanjut. Kuartil atau lambangnya Q membagi data menjadi 4 bagian sama banyak, sehingga terdapat 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Yang artinya kuartil itu ada 3 aja, enggak lebih. Bisa kita sebut Q1 untuk kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas.
Nah, di situ udah diperhatikan Q2. Nah, itu tuh membagi 2 sama rata. Nah, sama halnya dengan median. Nah, median itu kan nilai tengah yang setelah diurutkan itu membagi 2 data. Nah, yang di tengah-tengahnya itu disebut median dan bisa juga disebut dengan kuartil tengah atau Q2. Nah, misalnya soal nanti tuh bisa dicari ketiganya. Carilah kuartil dari data ini, misalnya. Atau juga kuartil atas, kuartil bawah, kuartil tengah. Nah, salah satunya. Lanjut, pada desil yang lambangnya D, data dibagi menjadi 10 sama banyak, sehingga ada 9 nilai desil. Nah, yang berarti D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D9. Nah, tidak lebih dari itu. Sedangkan pada persentil, data dibagi menjadi 100 sama banyak, sehingga terdapat berapa? 99 nilai persentil. Nah, ada P1, P2, P3 sampai seterusnya sampai P99 atau persentil ke-99. Next, bagaimana cara mendapatkan nilai kuartil, desil, dan persentil? Caranya pastinya dengan menggunakan rumus. Cara mencari nilai kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal tidak sama dengan data kelompok. Namun pada prinsipnya keduanya adalah sama. Ulasan materi di sini kita akan khususkan membahas dulu rumus kuartil, desil, dan persentil data yang tunggal dulu. Memasuki rumus kuartil, desil, dan persentil data tunggal. Rumus kuartil, desil, dan persentil untuk data tunggal merupakan 3 rumus yang berbeda, tapi hampir sama, beda di pernya aja atau pembagiannya. Untuk itu, kita akan ulas perdampingan atau dibandingkan untuk mempermudah melihat perbedaan masing-masing rumusnya. Nah, jadi kuartil dulu nih. Kuartil yang lambangnya tadi Q, di situ ada QI. Nah, di mana I itu kan kuartil tadi. Kuartil itu ada 3, berarti I-nya itu 1, 2, 3. Nah, kemudian sama dengan data ke atau disingkat biasanya pakai X. Nah, menyesuaikan. Jadi yang I dikali N tambah 1, I itu tergantung. Misalnya kuartil 1, berarti I-nya 1. Misalnya kuartil bawah itu 1 tadi kan. Bisa bawah, tengah, atas, atau 1, 2, 3. Kemudian lagi kita bergeser ke desil. I sama dengan data ke I kali N tambah 1 per 10. Nah, coba kita lihat, itu hampir sama dan malah sama persis, yang bedanya di bawah atau pembaginya aja atau penyebutnya. Kalau kuartil kan 4, desil 10, persentil kita lihat lagi. Nah, sama juga per 100. Yang bedanya itu I-nya mungkin, untuk kuartil kan 1, 2, 3. Kemudian untuk desil itu tuh sampai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 untuk I desil. Untuk I persentil itu 1 sampai 99. Penyebutnya juga tadi yang beda. Ingat, kuartil membagi 4, desil membagi 10, persentil membagi 100. Bagaimana nih? Sampai sini paham kan sudah semuanya? Paham insyaallah lah. Gampang ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan kuartil. Di sini kuartil itu beda lah. Untuk tadi kan data tunggal, tapi di sini nih jumlahnya ganjil. Nah, ada juga nanti jumlahnya genap. Beda sedikit lah. Jadi untuk kuartil bawah atau Q1 untuk data tunggal yang jumlahnya ganjil, itu rumusnya sama persis seperti yang kita bahas tadi, yang data ke I kali N tambah 1 per 4. Nah, kita ganti di situ data ke-nya menjadi X. Nah, berarti Q1 sama dengan X data ke 1 per 4 tambah N tambah 1. Jadi nanti kita tinggal mengganti dan memasukkan N-nya. N itu jumlah data lah. Kemudian kuartil tengah atau Q2 atau sama dengan median tadi. Nah, rumusnya juga sama dengan median. N-nya tambah 1 dibagi 2. Tapi misalnya median data genap ya kan tidak tambah 1 lagi. Begitu juga Q3.
X 3/4 kali N tambah 1. Nah, yang membedakannya itu di awalnya aja. Q1 1/4, Q2 setengah. Nah, dimana dapat setengah itu karena 2/4 sama itu nilainya disederhanakan menjadi setengah, lebih gampang gitu kan. Kemudian Q3 nya 3/4 karena 3 kali 1/4. Nah, karena jumlah data itu tuh tidak selalu banyak, maka perhitungan kuartil bisa menggunakan piramida kuartil untuk data ganjil. Nah, nanti ada juga untuk data genapnya. Pada piramida tersebut, data kuartil adalah, ayo kita lihat. Nah, misalnya di sini N sama dengan 5. N itu jumlah data. Jumlah datanya itu ada 5. Berarti ada yang data ke 1, 2, 3 itu tuh bukan angkanya lah, tapi letaknya. Ini bisa aja angkanya itu kelipatan berapa atau ratusan atau ribuan, tapi letaknya itu ke data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, data ke-5 lah. Kayak gini konsepnya. Misalkan ada 5 data nih, kita bagi di sini 2, di sini 2. Nah, maka di tengah ini 1. Nah, itu yang kuartil tengahnya atau mediannya. Misalnya lagi 9 data nih. Kirinya kita kurang 4, kanannya kurang 4, nah sisa 1, data yang kelima. Nah, begitulah yang datanya 9 berarti kuartil atau mediannya itu yang data kelima. Nah, gampangnya tuh gitu sih, mencari median atau yang nilai tengahnya dulu, baru kita mencari Q1 atau Q3. Baik, kita akan membahas contoh kuartil data tunggal yang jumlah datanya ganjil. Berikut ini adalah data panjang jalan di sebuah daerah dalam satuan kilometer. Datanya yaitu ada 5, 6, 7, dan 3. Hitunglah kuartil dari data panjang jalan tersebut. Nah, kuartil ya berarti ketiganya tidak disebutkannya. Kuartil bawah, tengah, atas, atau Q1, 2, 3-nya berarti semuanya lah. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelumnya, datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu, baik itu jumlahnya nanti ganjil atau genap, itu harus diurutkan dulu lah dari yang paling kecil ke yang paling besar. Maka kita dapatkan urutannya adalah 2, 3, 5, 6, 7. Kuartilnya adalah sebagai berikut. Yang pertama Q1 atau kuartil bawahnya, yang mana rumusnya itu adalah data ke 1/4 dikali N tambah 1. Nah, jadi di situ kan N-nya ada 5 nih. Berarti kita masukkan 1/4 dikali 5 tambah 1. Nah, 6. Berarti 6 bagi 4 itu hasilnya adalah data ke 1,5. Nah, 1,5 itu kan berarti antara 1 dan 2. Data ke 1 dan data kedua kita jumlahkan dibagi 2. Data ke satunya 2 ditambah 3, 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Itu kuartil satunya. Kemudian kuartil 2-nya begitu juga. Nah, kan 1/2 dikali N tambah 1. N-nya 5, maka nilai Q2-nya adalah data ke-3. Nah, data ke-3 kita lihat urutan yang sudah diurut tadi. Ada 1, 2, 3. Nah, 5 nilainya. Kemudian yang terakhir ada kuartil atas atau Q3-nya dikali 3/4. Nah, yang mana di situ data ke 4,5. Nah, berarti di antara 4 dan 5. Data ke-4 berapa? 6. Nah, data ke-5 7. 6 tambah 7 dibagi 2 berarti 6,5 untuk Q3. Oke, pahamlah sampai di sini? Insyaallah paham. Lanjut kita nih. Sedangkan untuk jumlah data yang genap, kuartil dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, yang data ganjil tadi seperti ini juga. Kemudian yang pertama untuk data genap ini gampangnya cari median atau Q2-nya dulu. Nah, data itu kan kalau ganjil tadi misalnya dibagi 2 ada 1 di tengah dan itu nilai kuartil 2 atau mediannya. Kalau datanya genap, ini di tengah-tengah tuh ada 2. Nah, kita jumlahkan dulu keduanya kemudian dibagi 2. Setelah kita menemukan Q2 atau mediannya, kita tentukan lagi Q1-nya. Nah, dengan cara membagi 2 data di bawah Q2 atau median tadi di sebelah kiri itu kan sudah separoh tadi. Setelah itu kita bagi 2 lagi di tengahnya. Nah, ada 2 angka di situ. Kita tambahkan lagi, kita bagi 2, begitu pun untuk yang
Q3-nya dengan cara membagi data di atas Q2 menjadi dua bagian sama besar. Nah, di sini ada juga piramida untuk data yang genap, tadi kan yang ganjil. Misalnya datanya nih ada 6. Nah, di 6 tuh kan dibagi 2, 3, berarti kiri 3, kanan 3. Kebalik, kiri 3, kanan 3. Oke. Nah, berarti di tengahnya itu ada 2. Nih, ada yang data ketiga dan data keempat, itu kita jumlahkan, kita bagi 2. Nah, untuk Q1 dan Q2-nya ini gampang karena ya kan ada misalnya Q1 kita lihat dulu nih, 1, 2, 3. Yang di tengah kan data kedua. Nah, berarti itu yang merupakan kuartil 1. Begitupun data yang seterusnya kita lihat di piramidanya situ. Nah, di sini ada jumlah data 6 sampai 24. Itu kan untuk data yang dapat dihitung, data yang sedikit, misalnya banyak karena tidak menutup kemungkinan ya kan. Jadi semakin banyak data itu tuh semakin sulit kita menghitungnya, maka itulah fungsinya dari adanya rumus. Kita masuk kepada contoh kuartil data tunggal yang jumlah datanya genap. Berikut tabel data nilai matematika yang diperoleh sekelompok siswa antara lain. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 orang, berarti lah nilainya tuh masing-masing. Tentukan kuartil bawah pada data tabel tersebut. Berarti disebutkannya nih kuartil bawah, berarti kita fokus ke kuartil bawah. Kuartil bawah itu adalah Q1. Tadi kan langkah pertama itu tuh diurutkan, kemudian mencari mediannya. Nah, kita urutkan dari 43 ke 92 dari data terkecil ke data yang terbesar. Maka kita cari nilai tengah atau mediannya atau Q2-nya. Kan ada 20 data nih, kita bagi 2 berarti kiri 10, kanan 10, ya kan? Berarti yang di tengah-tengahnya itu antara 10 dan 11. Nah, itu kita jumlahkan kemudian kita bagi 2. Maka data ke-10 itu ada 68, data ke-11 ada 68. Nah, berhubung sama berarti tetap 68 untuk mediannya. Berarti 10 data di kiri. Nah, itu yang merupakan Q1 atau kuartil bawahnya. Itu yang kita cari. 10 data nih kita bagi 2 berarti 5 ya kan? Berarti antara 5 dan 6. Data ke-5 dan ke-6 kita jumlahkan dan dibagi 2. Data ke-5-nya di situ ada 58 dan data ke-6-nya 60. 58 tambah 60 dibagi 2. Nah, maka hasilnya adalah 59. Itulah yang kuartil bawah yang kita cari. Oke, bagaimana sampai sini? Paham kan dan mudah ya lah? Tadi kan sudah kita bahas tuh sebelumnya masalah kuartil sudah, desil dan persentil. Nah, itu rumusnya sama aja yang kayak di pembahasan awal. Langsung kita ke contoh desil dan persentil. Ada soal nih. Dari data berikut, tentukan nilai desil ke-5-nya dan persentil ke-20-nya. Nah, gabungan. Pertama kita cari yang desil ke-5. Rumusnya itu kan desil sama dengan data ke I tambah N tambah 1 per 10. Nah, berhubung I-nya adalah 5, kita tulis situ masukkan 5. Kemudian N-nya ada 15 ditambah 1, berarti 15 dikali 16 per 10. Maka hasilnya adalah data ke-8. Dari 15 data itu berapa? Kita hitung yang ke-8, oh ternyata 6. Maka itulah desil yang ke-5-nya. Kita next ke yang dicari kedua, persentil ke-20. Rumusnya sama dengan desil tapi dibagi 100 ya kan. Nah, di situ data ke 30 dikali jumlah datanya 15 ditambah 1 per 100. Maka didapatkan di situ adalah data ke 4,8 jar. Data ke 4,8. Karena ini data tidak dalam bentuk bilangan bulat, maka dilanjutkan dengan rumus di samping. Oke, kita lanjut ke P30 kan sama dengan X 4,8. Berarti kita tulis aja di situ yang bulatnya kan 4 ditambah 0,8 sisanya. Nah, kemudian
X 4,8 itu di antara X berapa, data ke berapa kayak gitu kan. Berarti di antara data ke-4 dan 5 kita kurangkan, yang besar kurang kecil, data ke-5 kurang yang data ke-4. Nah, kita masukkan X 4 tetap, kemudian kita tambah 0,8 dikali X 5 nya ada 3, X 4 nya ada 2, sama dengan 2 tambah 0,2 berarti 2,2. Nah, itulah nilai dari persentil ke-30. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai untuk pertemuan ini dan materinya kita sudah simak bersama-sama tadi. Jadi di antara kalian semuanya, siapa yang bisa dapat menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Ibu kasih nilai tambahan. Siapa? Kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah kita telah mempelajari kuartil, desil, dan persentil. Kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian, kemudian desil itu membagi data menjadi 10 bagian, dan persentil itu membagi data menjadi 100 bagian. Kuartil terdiri dari 3, Q1, Q2, Q3, desil terdiri dari 9, dan persentil terdiri dari 99. Kemudian untuk rumusnya itu hampir sama semuanya, yang membedakan adalah pembaginya atau pernya. I tambah N tambah 1 per 4 untuk kuartil, per 10 untuk desil, dan per 100 untuk persentil. Baik, terima kasih banyak naklah, betul sekali, bagus, A+ untuk si Lutfi. Baik, untuk PR silahkan buka deskripsi box di bawah, ada link kuis berwaktu. Silahkan kalian coba soalnya tentang kuartil, desil, dan persentil. Kalian SS hasil nilai jawaban pertama kalian, dan harus jujur. Apabila sudah, langsung kirim aja ke WA ibu, lebih cepat lebih baik lah, maksimal 3 hari setelah ini. Ibu tunggu. Untuk materi berikutnya masih membahas tentang statistika, bagian yang data kelompok tadi untuk kuartil, desil, dan persentil, kemudian dan juga simpangan baku, varian, dan lain-lain. Jadi bisa kalian persiapkan dan bacai terlebih dahulu lah. Sebelum ibu mau ajari, ibu ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya, anak-anak yang pintar, yang soleh-solehah, yang aktif tadi, Masya Allah. Semangat terus lah kita belajar matematika. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berkah dan bermanfaat. Amin. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta rela dan terima kasih banyak semuanya.